Ini hadis Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, ka qita'in minal laili mudlima, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hadis Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis penting sekali. Kata Rasulullah, "Badiru bil a'mal fitanan." Saudara-saudara sekalian, Rasulullah mengingatkan dari jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, "Badiru bil a'mali fitanan." Para sahabatku, para saudaraku, bersegeralah kalian banyak beramal saleh. Fitanan, untuk menghadapi fitnah di akhir zaman nanti. Fitnah kehidupan yang semakin dekat akhir zaman, semakin dekat kiamat, semakin besar fitnah itu. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, semakin bertambah waktu, 2019 mau masuk 2020, masuk 2020, semakin ada saja teknologi-teknologi yang membuat gampang berbuat dosa. Anak-anak muda zaman sekarang ada Tinder, Pak, ada TikTok, ada macam-macam yang dulu tidak ditemukan di zaman Rasulullah SAW. Sekarang anak-anak muda bisa pakai VPN untuk nonton film porno, Bapak Ibu sekalian. Padahal sudah diblok. Dan mereka pasti masih canggih. Dengan VPN dia bisa membuka akses konten-konten yang telah diblok oleh pemerintah. Dan itu membuat zaman sekarang penuh dengan fitnah. Anda bisa cek setiap anak muda, berapa banyak handphone mereka dipenuhi dengan game-game yang di zaman Rasulullah tidak ada, Bapak Ibu. Gara-gara game tidak sholat, gara-gara game terlambat sholat subuh, begadang main PUBG, Bapak Ibu sekalian, hanya untuk kemudian memuaskan syahwatnya, lupa sholat subuhnya, zuhurnya, dan seterusnya. Yang tadinya orang-orang dahulu mengaji ketika berdagang, orang-orang sekarang main game ketika berdagang. Bahkan ada yang Facebook, ada yang disibukkan dengan WhatsApp, disibukkan dulu sebelum 2010 nggak ada Instagram, Bapak Ibu sekalian. Sebelum tahun 2000 nggak ada WhatsApp, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita dimudahkan dengan teknologi, tetapi di saat yang sama kita disibukkan dengan teknologi. Maka pintar-pintarlah, teknologi seperti pisau, Bapak Ibu sekalian, bisa bermanfaat untukmu dan bisa melukaimu. Maka tinggal memilih bagaimana. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Badiru bil amali fitanan." Banyak-banyak kalian beramal saleh untuk menghadapi fitnah. Kaqita'in minal laili mudlima. Lalu Rasulullah menjelaskan bagaimana fitnah akhir zaman itu. Kata Rasulullah, "Kaqita'in minal laili mudlima." Itu seperti waktu malam yang ada meski tidak nampak. Malam itu ada. Tahu kenapa kata Rasulullah fitnah itu seperti waktu malam? Karena dia ada meski gelap. Nggak kelihatan, Pak, tapi itu fitnah. Nggak terasa, tapi itu fitnah. Nggak kerasa kan kalau main WhatsApp mau dibalas semua grup. Satu orang, Pak, saya punya 12 grup. Itu lagi saya sudah sortir dari 24 grup yang minta masukan saya. Saya keluar, Pak. Kenapa? Kalau ada grup yang kemudian saya tidak bisa baca semua, ngapain saya masuk? Dan kalau ada grup yang kemudian isinya hanya candaan-candaan tidak jelas, tidak ada kontribusi dakwah di dalamnya, tidak ada saling menasihati di dalamnya, maka saya keluar. Lebih baik saya mengaji, Bapak Ibu. Lebih baik saya murojaah hafalan Quran saya. Lebih baik saya ceramah, lebih baik saya taklim. Dan itu jauh lebih penting, karena kalau diikuti semua grup, ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, ada grup apa, itu kalau mau diikuti semua, kapan waktu kita mengaji? Seperti itulah Rasulullah gambarkan. Hati-hati dengan fitnah akhir zaman. Akan ada tapi tidak nampak. Seperti malam, Pak, ada malam itu. Tapi kadang-kadang kalau sudah gelap, matiin semua lampu matiin, semua cahaya matiin, gelap, malam itu tidak kelihatan. Yang ada Anda tidak bisa melihat jarak 100 meter, jarak 50 meter, karena gelap. Tapi ada. Anda bilang tidak ada, Ustaz, tidak nampak. Iya, dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Seperti itulah fitnah di akhir zaman. Lalu kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Apa yang terjadi dengan fitnah akhir zaman? Perhatikan Bapak Ibu. Lanjutan hadisnya. Yusbihur rajulu mu'mina. Kalian akan menemukan orang beriman pagi hari. Wa yumsi kafiran. Sore harinya dia sudah kafir. Au yumsi mu'mina. Atau kalian akan menemukan orang paginya masih beriman. Wa yusbihu kafir. Sorenya masih beriman. Wa yusbihu kafira. Dan pagi harinya sudah kafir. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud iman dan kafir ini ada dua hal. Iman yang pertama dan kafir agamanya. Paginya, Pak, dia masih Islam. Siangnya ketemu perempuan yang kemudian beragama non muslim, lalu kemudian terjadi perzinahan, lalu diajak untuk menikah, tetapi dengan catatan perempuan ini mau laki-lakinya pindah agama. Tanpa berpikir panjang, demi seorang perempuan dia pindah agama siangnya, lalu dia menikah sorenya. Terjadi. Atau yang kedua, itu satu perpindahan agama. Bayangkan cuman pagi dan petang.
Yusbih yumsi. Kata Rasulullah, ini hadis Pak. Anda mungkin mengatakan, masa sih Ustaz, pagi masih beriman, sore udah kafir. Terserah Anda Pak. Yang jelas saya mengimani ini, saya meyakini ini. Karena yang menyampaikan ini bukan saya Pak. Yang menyampaikan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman dulu akan banyak orang-orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Kenapa? Karena termakan fitnah, mengikuti fitnah. Lalu kemudian nafsunya, syahwatnya mengajak dia untuk mengikuti fitnah itu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia berpindah agama dengan mudah. Berapa banyak artis-artis Pak, dulu main film pakai jilbab, sekarang murtad. Berapa banyak mereka yang kemudian dulunya agamanya Masya Allah, dan keluarganya baik-baik, muslim, muslimah, lalu kemudian terkena fitnah hanya gara-gara pasangan lawan jenis, masuk Kristen, masuk Protestan, masuk agama yang lain. Kenapa? Fitnah. Tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Makanya kita perlu menjaga fitnah, menjaga diri kita dari fitnah. Yang tadi kata Rasulullah seperti waktu malam, ada tapi tidak kelihatan. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya dia masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Kata Rasulullah, atau kalian akan menemukan sorenya, sore-sore kayak gini nih, masih beriman, besok pagi udah kafir Bapak Ibu sekalian. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menutup hadisnya dalam hadis sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual kehidupannya, dia jual agamanya untuk kehidupan dunia yang singkat dan fana. Ingat Bapak Ibu sekalian, senikmat-nikmatnya kehidupan dunia, percaya tidak ada bandingannya dengan akhirat. Sehebat-hebatnya kekayaan di dunia seseorang, percaya tidak akan ada bandingannya dengan akhirat Allah. Semua yang di dunia ini tidak ada Pak, kecuali bahkan kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau dunia ini ingin diperumpamakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Ini hadis riwayat, hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin kalian tahu tentang dunia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah diantara kalian memasukkan jari-jarinya ke dalam lautan. Lautan Pak, bukan sungai, bukan danau, bukan kolam. Kata Rasulullah, masukkan jarimu ke dalam lautan. Kalau Anda mau tahu tentang dunia ini bagaimana harganya di sisi Allah, masukkan jarimu ke dalam lautan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, lalu angkat jari-jari itu, lalu apa yang menetes dari jari-jarimu, itulah dunia dibanding akhirat di sisi Allah. Tetesan yang mengalir lautan Pak, angkat masukkan ke laut, angkat yang menetes. Itulah harga dunia. Sangat tidak berharga Bapak Ibu sekalian. Sangat tidak berharga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia. Tanya Pak pada pedagang-pedagang di bawah. Tanyakan pada semua yang punya usaha di Tanah Abang ini Pak. Tanyakan apa kepuasan untuk mereka, apa sukses berdagang itu. Apakah kemudian ketika omsetnya banyak dia langsung kemudian mendapatkan surga? Apakah kemudian ada yang berani memastikan kalau dialah pedagang yang paling kaya lah, dagangannya paling laris, lalu kemudian dia semerta-merta memiliki dunia dan seisinya? Demi Allah tidak Bapak Ibu sekalian. Karena kata Rasulullah menjelaskan tentang ketamakan manusia di dunia. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, seandainya kalian berikan satu gunung emas kepada manusia, maka dia akan berharap satu gunung emas yang lain. Catat, seandainya kalian memberikan kepada manusia satu gunung emas, kurang apa kalau punya satu gunung emas Pak? Anda nggak usah berdagang, Anda nggak usah kerja. Kalau udah punya satu gunung emas, cukup sampai mati juga nggak habis Pak. Dipakai keturunan kita nggak habis satu gunung emas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anak cucu Adam diberikan satu gunung emas, maka mereka akan berharap gunung-gunung yang lain. Makanya tidak ada ujungnya ini dunia. Dan sudah tidak ada ujungnya, dan ternyata hanya seperti tetesan air dari banyaknya air laut. Itu dunia sudah kecil di hadapan Allah, tidak ada ujungnya lagi bagi manusia. Maka hancur kita Bapak Ibu sekalian. Mengikuti dunia ini hancur kita. Kenapa? Sudah dikejar, dihabiskan waktu. Ada yang sampai menghalalkan segala cara, menipu. Iya. Ada yang kemudian
curang dalam berdagang, ada yang kemudian berbohong dalam berdagang, dan ternyata yang dia dapatkan hanya secuil dari dunia. Dan dunia itu juga pun subhanallah, dunianya saja dan isinya, dunia dan seisinya saja tidaklah hanya seperti tetesan air yang mengalir dari jari-jarimu ketika kau celupkan ke dalam lautan. Ngapain curang, ngapain bohong, kalau yang dikejar hanyalah tetesan-tetesan air.